جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين والmuslimat, para rawuh Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara saya terdengar? Oh, naik ke atas. Di sini terdengar juga. Suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Nggak seperti biasanya soalnya suara. Gimana? Tapi cukup terdengar? Cukup baik, insyaallah. Cukup. Kami ulang, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang terus mengaruniakan kepada kita banyak sekali kenikmatan, dan nikmat yang paling besar, paling utama adalah nikmat hidayah taufik di atas iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita masih diberikan tambahan peluang untuk kembali memohon ampunan atas kesalahan-kesalahan, sekaligus berbekal karena semua kita dan seluruh jiwa yang bernyawa akan menghadapi kematian yang menjadi awal dari rentetan panjang perjalanan hari akhirat yang berat. Maka kita terus berdoa, berharap memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar berkenan untuk mewafatkan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang mengikuti ajaran dan tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita masih membahas hadis-hadis yang berkenaan dengan keimanan terhadap takdir di dalam bab yang dibawakan oleh penulis Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim, jalan hidup seorang muslim. Malam ini kita masuk hadis yang kedua insyaallah dari hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis berkaitan dengan keimanan terhadap takdir. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan beliau menilai bahwa hadis ini hasan sahih. Bismillah. An Abi Al-Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata,
kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dulu aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ghulam, wahai anak kecil, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka engkau akan mendapati Dia, yaitu Allah, di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan apabila engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in, kiranya seluruh umat mereka bersatu padu, berkumpul, ingin memberikan satu manfaat, ya, ingin menyampaikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, tidak mungkin manfaat tersebut engkau rasakan, tidak mungkin manfaat tersebut sampai kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catatkan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in, dan jika seluruh umat mereka bersatu padu, berkumpul, ingin menimpakan bahaya terhadapmu, satu bahaya ingin mereka timpakan atasmu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, tidak mungkin mereka mampu menimpakan keburukan tersebut kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catatkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhufu, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran kertas telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Alhamdulillah ada yang ingat. Nah, tadi sudah saya sampaikan, karena kalau biasanya ya, kalau ngaji model orang Jawa ya, yang merasa orang Jawa, yang enggak apa-apa. Yaitu ada bahasa tulen ya, yang kepanjangannya apa? Urung metu kelalen. Jadi belum keluar masjid udah lupa dulu di dalam. Alhamdulillah di sini ingat. Sehingga di sini nampaknya punya apa? Kecenderungan seperti Imam Syafi'i gitu ya. Jadi nggak bawa buku pun masih hafal. Alhamdulillah. Di hadis ini riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih. Di dalam riwayat yang lain disebutkan lafadznya agak sedikit berbeda. Ini riwayatnya Imam Ahmad. Diawali dengan lafadz yang mirip, tapi dilanjutkan dengan lafadz yang agak berbeda. Yang ini juga nanti insyaallah akan kita kaji bersama. Di dalam riwayat
Imam Ahmad rahimahullah disebutkan ihfadillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya, itu mendapati Allah di hadapanmu, di depanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah saat kondisi-kondisi senang. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalmu saat kondisi sulit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, pahamilah, ketahuilah bahwa apapun yang luput darimu tidak mungkin menimpamu. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak, dan apapun yang menimpamu tidak mungkin luput darimu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan pahamilah bahwa pertolongan itu ada bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya solusi ada bersama dengan kesulitan, kesusahan. Wa annal usri yusra, dan bersama setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ini hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan mengkaji hadis ini ya sedikit demi sedikit untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga yang semoga Allah berkenan menjadikannya jalan dalam kita meniti kehidupan dunia sebelum nanti di kehidupan akhirat. Yang pertama, kita ingin mengenal terlebih dahulu sahabat yang ada di dalam hadis ini. Yang ingat seperti Imam Syafi'i tanpa mencatat siapa sahabat yang disebutkan tadi? Sinten? Abdullah ibnu Abbas. Masya Allah. Lagi-lagi memang cocok di sini ngajinya nggak usah pakai buku semua ya. Hafal semuanya. Abdullah bin Abbas, kata sebagian ulama, beliau nama lengkapnya Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib. Ya. Abdullah putranya Abbas, putranya Abdul Muttalib. Sedangkan Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Abbas ini masih sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya tadi, kalau jenengan menulis dari awal, Abdullah ini berkunyah ya Abul Abbas. Kunyah itu kalau ibarat orang Jawa ya bapake. Ya, orang Jawa itu kalau menyebut seseorang yang sudah punya anak itu biasanya tidak langsung menyebut nama. Contohnya niki putrane sinten asmane nggih? Halo? Royan. Biasanya orang Jawa akan menyebut bapak dengan bapake Royan, tidak menyebut dengan nama. Orang Arab seperti itu, Abul Abbas. Menariknya apa? Ini menunjukkan bahwa Abdullah, putranya Abbas, menamai anaknya Abdullah, itu adalah anaknya Abbas. Ketika Abdullah punya kunyah Abu Al-Abbas, bapaknya Al-Abbas, berarti mengisyaratkan bahwa Abdullah punya anak yang dinamai Abbas. Dan ini salah satu bentuk kebanggaan muslim ketika menamai anak dengan nama bapaknya, apalagi bapaknya muslim, bapaknya sahabat, bapaknya orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, sehingga tidak ragu untuk menamai
anak dengan nama bapaknya. Ya. Dan itu banyak di kalangan kaum muslimin. Ya. Beliau Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wulida qabla al-hijrah bi 3 sanawat. Beliau lahir sebelum terjadinya peristiwa hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah sekitar 3 tahunan. Jadi 3 tahun sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah terlahir sosok yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Wa huwa minal mukatsirin. Beliau termasuk di antara sahabat yang banyak menimba ilmu, ya, dibandingkan generasi yang sejawat dengan beliau. Ya. Dari ketiga yang lainnya ya menimba ilmu, tapi enggak sebanyak Abdullah bin Abbas. Ya. Hingga akhirnya waluqiba biturjumanil Quran. Beliau diberi julukan turjuman Al-Quran, penterjemah Al-Quran, maksudnya ahli tafsir. Beliau adalah ahli tafsir dari kalangan sahabat semenjak muda, semenjak remaja. Wa kana yusammal bahra, dan beliau juga disebut dengan al-bahr. Al-bahr itu kalau secara letterlek artinya adalah lautan. Jadi Abdullah bin Abbas ini di kalangan para ulama terdahulu, di kalangan para tabi'in, ini dijuluki dengan al-bahr, lautan. Kenapa? Karena ilmunya yang sangat luas, sangat banyak, sangat dalam. Lautan itu luas, airnya banyak tak terhitung dan dalam, luar biasa kedalamannya. Abdullah ibnu Abbas, karena di masa muda semenjak kecil gemar dan rajin untuk menuntut ilmu. Ya, maka di sini dikatakan li ghazarati ilmihi, beliau dijuluki al-bahr, lautan, karena ilmunya yang sangat banyak. Fahuwa minar rasikhina fihi, dan beliau juga ahli ilmu yang keilmuannya mendalam, rasikh, menghujam, kuat di dalam dirinya. Ya, beda dengan kita, terutama saya. Kalau nggak mau disebut kita, ya mau jenengan ilmunya rasikh, ya saya sajalah ya. Saya ilmunya nggak mendalam, makanya saya mengandalkan tulisan. Ya. Jadi bukan saya membaca ini bukan karena saya ilmunya mendalam, tapi karena saya ilmunya nggak mendalam, maka saya butuh referensi tulisan yang ditulis oleh para ulama. Ya. Jadi kalau beliau Ibnu Abbas ilmunya mendalam. Wa sahha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a lahu biqaulihi, dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abdullah ibnu Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa bagus. Bapak-bapak yang ingin anaknya cerdas, bermanfaat, ya, bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat, ya, bangsa, terutama bermanfaat untuk agama, dunia, akhirat, maka ini bisa disematkan, ya, di dalam doanya. Dan ini prakteknya dalam suatu riwayat dari Rasulullah mendekap Abdullah bin Abbas ke pangkuannya, ke dada beliau, dan beliau mengatakan doa ini, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkanlah ini anak tentang agama. Jadikan anak ini benar-benar paham, faqih, mengerti benar tentang agama. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah, karuniakanlah ilmu berupa at-ta'wil, yang dimaksud at-tafsir. Rasulullah memilihkan di antara sekian banyak ilmu,
yang dipilih di dalam doa beliau untuk Abdullah bin Abbas, sepupunya yang saat itu masih kecil, doa supaya punya atau diberi karunia ilmu tafsir. Kenapa? Kata sebagian ulama, ilmu tafsir ilmu yang paling agung, ilmu yang paling besar, ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena ilmu tafsir mempelajari tentang Al-Quran, kalamullah. Yang turunnya Al-Quran saja, dengan sebab turunnya Al-Quran setelah taufik dari Allah, itu malam turunnya Al-Quran disebut Lailatul Qadar, nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Bagaimana dengan ilmu mempelajari tentang Al-Quran? Maka kalau kita ingin agar putra-putri kita menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat, selipkan doa ini. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Karuniakanlah ilmu tafsir kepada anak ini. Ya, jadikan paham tentang agama, faqih. Kenapa? Karena kalau sudah faqih agamanya, mengerti ilmu tafsir, insya Allah nggak akan terlunta-lunta hidupnya di dunia dan pasti akan bahagia di akhirat. Akan dijamin oleh Allah kebahagiaan dunia dan di akhirat. Tapi kalau ada orang kaya raya, dia tidak faqih terhadap agama, dia tidak mengerti tentang tafsir, walaupun terlihat seakan-akan fasilitas menjadikannya tertawa, tersenyum, terbahak-bahak, tapi siapa yang tahu itu semua kamuflase menyembunyikan kesedihan, kesusahan, kegundah gulanaan di dalam dirinya, dalam hatinya. Ya. Nah, tuwfiya bi Taif sanata 68. Beliau wafat di kota Taif. Mungkin yang Bapak Ibu yang sudah pernah umroh atau bahkan haji, ya insya Allah kemungkinan besar tidak akan melewatkan ziarah ke kota Taif. Kenapa? Karena itu kota yang mirip Indonesia dalam tanda kutip katanya. Mirip dari siapa? Kesuburannya. Jadi Taif itu termasuk kota yang lain daripada yang lain dulu dibandingkan kota di Makkah, di sekitar Makkah. Kenapa? Paling subur. Kalau sekarang sudah mulai nampak hampir di seantero Makkah, ya, kesuburan-kesuburan muncul, tanda apa? Dekatnya kiamat. Orang yang dulu nggak pernah menduga mosok si Makkah bakalan subur, wong kering rontang kayak gitu, Allah sudah mulai tunjukkan. Yang seperti itu Allah sudah mulai tunjukkan, kok manusia masih belum beriman? Na'udzubillah. Ya karena memang seperti itu manusia, kalau tidak diberi hidayah, maka harus memohon kepada Allah hidayah. Kapan meninggal beliau? 68 tahun 86 Hijriah. Wa huwa ibnu 71 sanah. Beliau wafat di umur yang ke-71. Ya, jadi beliau umurnya 71 tahun. Masya Allah, lumayan panjang dan bermanfaat, barakah kehidupannya. Shalla alaihi Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Beliau disolati oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ya. Wa qala matal yawm wallahi habru hadhil ummah. Muhammad ibn Al-Hanafiyah ini salah satu ulama di zaman itu mengatakan matal yawm wallahi habru hadhil ummah. Sungguh habr, kalau tadi bahar, lautan, kalau ini habr. Apa artinya habr? Tinta ilmu, ya. Dan habr juga maknanya ahbar, ahli ibadah, ya. Dan ini yang lebih dekat kepada makna itu, ahli ibadah. Ahli ibadah dari umat ini telah meninggal dunia, ya. Ungkapan perasaan kehilangan. Baik, berikutnya kita akan sedikit, tidak akan membaca semua tentang manzilatul hadis, kedudukan hadis ini. Sebelum itu saya ingin sampaikan, kenapa ketika kita bahas hadis kita perlu mengkaji
sahabat periwayat hadis ini? Kalau boleh saya jawab pertanyaan seperti ini, maka jawabannya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Ya, jadi kita kenapa kok dadakan kenalan karo Ibnu Abbas sih? Oh biyen wis 1000 tahun, 1400 tahun gue ngapa dadakan kenal, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Manusia itu akan dikumpulkan dengan sosok yang dia cintai nanti di akhirat. Kalau kita kenalnya artis-artis, aktor-aktor, olahragawan, maka biasanya akan tumbuh kecintaan. Karena makanya ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Orang semakin kenal biasanya akan tambah sayang. Maka seharusnya bapak-bapak yang semakin kenal istrinya itu tambah sayang ya. Jangan malah tambah gak sayang ya. Ini beda lagi levelnya ini. Saya belum bahas itu ya. Ya, masih jauh saya belajar untuk hadir. Ya. Baik, kembali ke sini ya, bahwa orang semakin kenal akan semakin sayang. Ketika kita mengenal sahabat Nabi ya radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita tumbuh kecintaan, diawali dengan kenalan, oh masya Allah, dijulukin dengan bahar habr, ahli ibadah, beliau yang didoakan Rasul seperti itu, ahli tafsir, itu akan tumbuh kecintaan. Ya. Harapannya, walaupun kita nggak sampai ke level beliau, kalau tumbuh kecintaan, cinta kepada sahabat, kita akan dikumpulkan bersama dengan para sahabat yang oleh Allah sudah dicap stempel radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ya. Jadi tidak sekedar mengenal, ya, tapi untuk supaya menumbuhkan cinta terhadap para sahabat. Dan sahabat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita lanjut sedikit manzilatul hadis, kedudukan hadis ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu imam besar yang masyhur yang bermadzhab Asy-Syafi'i, di mana orang Indonesia kebanyakan mazhabnya bermadzhab Syafi'i. Imam Nawawi salah satu imam mazhab, ya, mengatakan bahwa hada hadisun azimul mauqi, ini hadis yang sangat agung, hadis yang sangat agung, ya, sehingga layak dan sangat pantas untuk dipelajari secara terperinci nantinya insyaallah. Di sini sebenarnya ada beberapa perkataan ulama, 1, 2, 3, 3, tapi saya bawakan satu saja cukup insyaallah. Berikutnya, ya, kita masuk kepada syarhul hadis, penjelasan hadis ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah berada di belakang Rasul. Yuhtamalu annahu raqibun ma'ahu wa yuhtamalu annahu yamshi. Kemungkinannya dua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berada di belakang Rasul, antara satu jalan bareng, Rasulullah di depan, Ibnu Abbas di belakang, atau yang kedua bonceng Rasul, bonceng kendaraannya Rasul. Rasulullah mengendalikan binatang tunggangannya, Ibnu Abbas bonceng di belakangnya. Walakin naqala al-Wahidi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ahda Kisra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam baghlatan farakibaha bihablin min sya'rin thumma ardafani khalfahu wa sara bi maliyan. Akan tetapi Al-Imam Al-Wahidi, salah satu imam ahli hadis, beliau menukilkan riwayat juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Kisra, ya, julukan untuk raja Persia,
Kalau Kaisar Romawi, ya. Kisra pernah menghadiahkan, bukan nama orang Kisra ini ya, karena ada orang namanya Kisra juga. Ya, apa dia dari Persia ya, nggak tahu. Raja Persia Kisra pernah menghadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baghlah. Baghlah itu kuda, tapi kuda yang tanggung, bukan kuda yang umum. Jadi lebih cenderung kecil, karena dia konon wallahu alam itu blasteran, silang antara kuda dengan keledai, jadinya baghlah atau bighal. Maka Rasulullah menungganginya. Ya, beliau menungganginya dengan tali yang sebagai pengendali, kemudian memboncengkanku di belakangnya, wasara bimaliyan, menunggangkanku berjalan, ya, mungkin untuk menyenangkan sepupunya yang saat itu masih kecil, ya. Summal tafattu, ya, aku pun kemudian menoleh kepada beliau, melihat beliau, faqal, maka barulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil. Pelajaran pertama, pribadi yang salih, yang tawadhu seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak malu, tidak sungkan untuk memboncengkan orang, ya, jika memang tunggangannya kosong, ya, kemudian ada orang yang butuh, atau setidaknya kalau keluarga menyenangkan, ya. Saya kok jadi teringat diri saya sendiri. Kadang-kadang anak itu mau berangkat kemana minta bonceng dulu, berarti ini harus dipraktekkan ya nanti ya. Bapak-bapak ini jangan lupa ini, ya. Jadi kalau anak-anak mau jenengan pergi kantor, ya, ingat nih hadis Rasul, ya, memboncengkan, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memboncengkan sepupunya Ibnu Abbas. Dari pribadi yang baik, yang diberi taufik oleh Allah kesalihan, itu tidak sungkan, tidak ragu untuk memberikan boncengan, tunggangan gratis, ya. Saya sudah berniat dari berangkat tadi, memang ingin membahas hadis ini secara detail karena masya Allah bagus. Saya tidak ingin terburu-buru. Saya nggak akan terburu-buru memastikan ini selesai satu pertemuan, apa 2 pertemuan, apa 3 pertemuan, ya, apa 100 pertemuan, nggak tahu. Nggak ya, insya Allah nggak. Tapi saya ingin membaca ini karena saya ketika membaca tadi, masya Allah, ini paragraf per paragraf banyak pelajaran berharga. Ini pertama, satu, saya ingin sampaikan, selesaikan 2 pelajaran saja. Yang pertama tadi, jadi orang yang diberikan taufik oleh Allah kesalihan, maka dia tidak ragu untuk memberikan boncengan, tunggangan. Walaupun mungkin memang di zaman seperti sekarang, ya, tetap ada ihtiyat, ada kehati-hatian. Kalau tempatnya sepi, tempatnya memang mencurigakan, kok yang minta bonceng kita nggak yakin, ya, kita punya firasat, ya mungkin nggak apa untuk tidak memboncengkan. Tapi kalau nggak ada masalah, mungkin anak kecil, mungkin siapa butuh tumpangan, ayo bonceng, ya, mau kemana, butuh boncengan atau tidak, atau kalau bahasa geleweannya mau ngecek nomor paknya, ya, itu. Dan ini pribadi Rasul yang perlu untuk kita tiru. Yang terakhir untuk malam hari ini sebelum nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ini benar nih bel, ya, bunyi terus soalnya, saya kira mau error ya, adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ingin mengajarkan suatu ilmu, memulainya dengan menyiapkan mental, ya, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, kalau bahasa kita mungkin laki-laki le, kalau perempuan do, sesungguhnya aku ingin menyampaikan kepadamu kalimat-kalimat, maksudnya adalah nasihat-nasihat yang berharga. Disiapkan mentalnya. Nah, saya ingin menyampaikan nasihat, ya,
Jadi mohon siap-siap ya, nggak perlu mengatakan mohon siap-siap, dan diawali dengan panggilan yang lembut, yang halus, yang baik, yang cocok untuk siapa yang ingin kita nasihati. Makanya para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka sering mengawali dakwahnya dengan ya qaumi, ya qaumi, ya wahai kaumku, ya bapak ibu ingkang kawula hormati, para rawuh, gitu. Ya. Kenapa? Ini sunnah Rasul, memberikan penghormatan, mengawali dengan persiapan mental dan panggilan-panggilan yang halus, yang tepat, yang pas. Ya. Dan kata-kata ya kaum itu juga sekaligus untuk menunjukkan kita itu satu. Saya ingin menyampaikan kebaikan, sebagaimana kebaikan itu saya ingin Anda juga merasakannya. Ya kaum, wahai kaumku, kita satu kaum. Kita sama-sama, kita ingin kebaikan dunia dan akhirat. Maka ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ya, disiapkan mentalnya, diberikan muqaddimah yang baik, panggilan yang baik, supaya insya Allah akan terngiang, terpatri dalam benak orang yang dinasihati, seperti anak ini yang akhirnya menjadi ulama besar, 71 tahun bermanfaat hidupnya, diawali di masa kecil dengan bentuk nasihat yang baik, mulai dari muqaddimahnya, pendahuluannya, persiapannya. Ini mungkin yang bisa kita kaji malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.